konteksnya sudah jadi Ba'abut atau bin Yahya ya, karena klaim dari Pangeran Diponegoro. Eyang Sultan Hamengkubuwono III, anaknya kan bukan hanya Pangeran Diponegoro. Ingat, ini adanya di Eyang Hamengkubuwono II di sini. Beliau mantu ya, di sini. Tapi di rumah Tani, ini berubah jadi bin Yahya semua kata. Ada hal besar yang sering ditanyakan di Arah 9. Kapan akan membongkar makam palsunya KRT Sumudiningrat di Semarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa, saat ini saya bersama orang gagah perkasa ini. Jadi saya ada di bawah beliau. Tentu bagi Anda yang biasa menyaksikan Arah 9 Channel tidak asing lagi karena memang bukan orang asing, orang Keraton. Beliau adalah Raden Tibio Laksmono, telah dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, alhamdulillah setelah sekian abad saya tidak bersama beliau karena saya ada di negeri Madura. Sekarang bisa bertemu. Gimana Den, sehat ya? Alhamdulillah, gimana Panjenengan sehat? Alhamdulillah sehat. Orang mengiranya itu kita selalu bersama. Oh, gitu. Karena seringkali saya menayangkan apa yang panjenengan lakukan ya, apa yang panjenengan perjuangkan. Dipikirnya saya ngintil terus ya. Padahal tidak. Tapi itulah orang sakti ya. Saya ada di mana, beliau ada di mana, tapi tetap dalam satu frekuensi yang mudah-mudahan bernilai perjuangan. Amin, amin, amin. Nah, ada sisi lain berkenaan dengan apa ya, pengaburan sejarah, perubahan identitas terutama ya. Kalau luhur panjenengan ini perubahan identitasnya kan sangat drastis sampai di mana-mana. Apa itu juga yang kemudian saya dulu pernah sowan ke rumah beliau ini tidak pernah pajang silsilah. Kok sekarang ya setelah sekian abad tuh ada silsilah di samping saya ini mungkin panjenengan bisa jelaskan karena ini cukup rinci ya, sangat rinci. Kemudian ada penempatan-penempatan. Barangkali ini bisa menjadi pencerahan bagi kita atau masyarakat di Indonesia berkenaan dengan penempatan atau runutan silsilah. Monggo Den. Jadi ini silsilah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dari era Eyang Hamengkubuwono ke-1 beserta istrinya, anak-anaknya sampai Eyang HB2 terus sampai Eyang HB10. Oke. Ini lengkap ya. Ya, kenapa ini sekarang saya harus memajang ini di ruang tamu ya, di ruang utama rumah saya, karena setelah kejadian tentang apa namanya pemalsuan makam, pemalsuan identitas makam, pembelokan sejarah, mungkin sudah saatnya saya menaruh ini di bagian utama rumah saya karena ini bagian dari edukasi bagi siapapun yang datang ke rumah saya. Ya. Jadi bukan pamer ya? Bukan pamer, ya. Jadi saya kasih salah satu contoh efeknya ya, pentingnya ya. Jadi kemarin kami menemui kasus dari Eyang Diponegoro, nggih. Yang Diponegoro ini di Eyang Sultan Hamengkubuwono III, ya. Di sini, ya. Eyang Diponegoro ini diklaim menjadi dua marga ya, yang saya tahu ya. Ini ada dari Ba'abut atau dari bin Yahya ya. Nah, dari kalangan yang mengklaim mereka menganut sistem patrilineal, bukan begitu ya. Jadi patrilineal itu dari bapak ya, dari bapak. Nah, Eyang Diponegoro aslinya putra dari Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono III. Di sini ya. Putra itu dari orang Jawa, kalau yang lain biasa nyebut bin. Ya, jadi Pangeran Diponegoro bin Sultan Hamengkubuwono III. Si Sultan Hamengkubuwono III putra dari si Sultan Hamengkubuwono II, ya. Si Sultan Hamengkubuwono II putra dari si Sultan Hamengkubuwono ke-1. Nah, apabila Eyang Diponegoro ini menjadi Ba'abut atau bin Yahya, berarti secara otomatis Sri Sultan Hamengkubuwono III menjadi seorang yang bermarga Ba'abut atau bin Yahya, kan begitu? Ya. Berarti karena ini sistem patrilineal, berarti bapaknya
Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II berarti menjadi marga Ba'abut atau Bin Yahya. Bin Yahya. Berarti ke atasnya Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 menjadi Habib. Ba'abut atau Bin Yahya. Terus ke sana sampai ke Panembahan Senopati sampai Ki Ageng Pamanahan terus. Nah, ini baru ke atas. Terus Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono III ini konteksnya sudah jadi Ba'abut atau Bin Yahya ya, karena klaim dari Pangeran Diponegoro. Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono III anaknya kan bukan hanya Pangeran Diponegoro. Ya. Oke. Berarti semua anak turunannya, cucu turunannya semua sampai bawah menjadi Ba'abut atau Bin Yahya. Berarti satu seluruh trah Keraton Yogyakarta menjadi Ba'abut atau Bin Yahya. Inilah efek yang sangat mengerikan dari pengklaim sejarah, pencatutan identitas ya. Lalu banyak orang lupa leluhur yang dimakamkan di Yogyakarta bukan hanya leluhur bagi orang dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat saja, bukan. Pendiri Mataram itu adalah leluhur orang Jawa secara keseluruhan. Ya. Jadi apabila ini semua berubah, berarti sebagian besar Pulau Jawa ini bermarga Ba'abut atau Bin Yahya. Saya kasih contoh. Eyang Sumodiningrat ini adanya di Eyang Hamengkubuwono II di sini. Beliau mantu ya di sini. Eyang Sumodiningrat itu cucu dari Ki Juru Martani, ya, Ki Juru Martani. Di sini nggak ada Ki Juru Martaninya, ya. Nah, Ki Juru Martani itu putu dari Sunan Giri, ya. Nah, apabila Eyang Sumodiningrat itu diklaim menjadi Bin Yahya, nah berarti Ki Juru Martani ini berubah jadi Bin Yahya semua ke atas. Ya, terus ke bawahnya jadi Bin Yahya juga. Nah, pengaruhnya sangat besar, gitu loh. Terkadang saya berpikir, kenapa yang dicatut kok di Eyang Hamengkubuwono II saja dan Diponegoro? Oh, ternyata bisa mempengaruhi yang bawah, bisa mempengaruhi yang atas, kan begitu? Cerdik ya. Iya. Nah, sekarang kalau saya mau nanya, berani nggak, ya kan, mencatut dari wilayah Sri Sultan Hamengkubuwono IX? Kenapa nggak berani? Karena masih banyak yang hidup, kan begitu. Orang-orangnya masih ada, bisa dikonfirmasi. Kan Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono X kan anaknya Eyang Sultan Hamengkubuwono ke-9. Iya. Nah, kalau tiba-tiba yang HB9 jadi Bin Yahya atau Ba'abut atau marga lainnya, berarti Eyang Hamengkubuwono X gimana? Nah, makanya dia yang ke atas. Nah, disinilah efek yang sangat merugikan dan berbahaya. Terkadang efek ini banyak yang kita tidak sadari ya. Terima kasih Dan. Tadi saya nyemaknya sampai terkesima. Jelas ya para pemirsa bahwa perubahan identitas makam berkaitan erat dengan silsilah seseorang. Umum sudah diketahui bahwa kalau kita melihat Keraton Ngayogyakarta, Surakarta kan ke atasnya adalah ke Mataram Islam. Mataram Islam tentu ke atasnya adalah kalau menggunakan jalur laki-laki kan ke Majapahit ya. Sementara garis perempuan itu sudah sangat diketahui kaitannya dengan Sunan Giri. Artinya ada dua pongkol silsilah ke atas yang ini bukan membesar-besarkan, tapi realitasnya seperti itu. Satu ke raja besar di Nusantara, yang satu adalah penyebar Islam besar juga di Nusantara. Yang ini ketika seperti yang disampaikan Dentibio tadi, satu dirubah, mengambil pongkol dari HB2, semuanya akan jadi rusak. Mungkin untuk hari ini tidak banyak menyadari, hanya cuman begitu. Tetapi ketika efek seperti yang disampaikan Dentibio tadi, baru kita akan tersadarkannya. Intinya bahwa
di sini kami tiada kebencian, kami ingin meluruskan. Kok saja saya banyakkan ngomong sama sampai. Oke. intinya begitu. Mungkin dan Tibio ada yang bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita. Mungkin saya mau kasih analogi ya, atau perumpamaan sedikit ya. Kemarin saya banyak ngobrol tukar pikiran sama teman-teman juga di warung kopi lah. Ini obrolan warung kopi. Jadi begini, misalkan panjenengan di rumah ada istri, ada anak-anak. Tiba-tiba saya datang ke rumah panjenengan mengaku sebagai bapaknya istrinya panjenengan. Kira-kira satu rumah itu akan bertanya nggak sama saya? Pastinya kan begitu. Seperti itu. Nah, jadi otomatis akan jadi itu tuh, jadi ada pergesekan tuh. Nah, maka dari itu pentingnya ini silsilah ini, siapapun yang mempunyai bisa berkesempatan menulis, bukan hanya dari keraton, dari keluarga, mungkin keluarga panjenengan, keluarga siapapun, itu dibikin ya, ini terus dipajang. Ini akan berguna sampai anak cucu turunan nanti kita. Ini akan nanti, siapa tahu saya nanti wafat, nggak ada gitu kan, nanti ini diwariskan ke anak saya, nanti ke cucu saya. Nah, kita jadi tahu ini. Jadi fakta sejarah. Fakta sejarah. Ya, terima kasih dan Tibio. Itu adalah bagian kecil barangkali dari apa yang telah beliau lakukan. Dan sebenarnya ada hal besar yang sering ditanyakan di Arah 9. Kapan akan membongkar makam palsunya KRT Sumudiningrat di Semarang? Iya. Jangan dijawab, nanti kita wawancara lagi. Ya, para pemirsa, pada intinya beliau dan Trah Hamengkubuwono beserta sahabat-sahabat yang lain tiada berhenti untuk terus meluruskan, tetapi segala sesuatu tentu butuh strategi dan hal lainnya. Kan begitu ya. Makasih dan nanti kita sambung lagi para pemirsa. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.